Menyambut hari bersama embun pagi gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dan kita semua tentu saja sehat dan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia dalam keadaan yang terpuruk atau dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan berbahaya, kita membutuhkan seorang penolong. Ada penolong yang dijanjikan sejak dari zaman perjanjian lama. Siapa dia? Penatua Adolf Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bangun dengan semangat yang baru. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi pemirsa dan follower embun pagi Jemaat Gemindo Nazaret dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di pagi ini. Saya berharap semoga kita berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita masing-masing, marilah kita sirami hati kita dengan firman Tuhan. Laksana beningnya embun pagi yang memberikan kesegaran jika kita basuh di kelopak mata kita. Firman Tuhan di pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi bacaannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, penolong yang dijanjikan. Kita mungkin sering mendengar ada orang yang mengumpat, saya adalah orang yang paling sial, bodoh, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, dan lain-lain sebagainya. Perkataan seperti ini adalah kekeliruan besar. Mengapa? Karena setiap orang dalam kehidupan ini pastinya akan sama-sama merasakan badai kehidupan. Dan ketika badai kehidupan itu datang menerpa, ada yang mampu bertahan secara fisik, namun tak kuat menahan beban dengan pikiran. Ada yang mampu bertahan secara ekonomi, namun dalam hubungan keluarga menghadapi pergumulan. Demikian juga sebaliknya. Ada berbagai macam bentuk badai kehidupan yang dirasakan oleh setiap orang. Jika sudah demikian, apa yang akan kita lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan di pagi ini mengingatkan pada kita bahwa ada penolong
yang dijanjikan Tuhan. Mazmur 43 ini memperlihatkan pada kita sikap dari seorang pemazmur yang sedang menghadapi badai kehidupan yang sungguh amat berat. Ketika dia sebagai orang yang taat pada Tuhan harus menghadapi tekanan dari musuhnya yang tidak saleh dan tidak taat juga pada Tuhan. Kalau kita melihat keseluruhan bacaan dari ayat 1 sampai 5, pemazmur seperti harus mengatakan, "Mengapa engkau membuang aku?" Dalam pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini seakan hendak ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak memperdulikan hidup orang benar. Jika kita masuk dalam realita kehidupan kita, banyak anak-anak Tuhan juga sering mengumpat. Dulu saya jarang bersekutu dan bergereja. Hidup saya kok aman-aman saja ya. Kenapa setelah saya aktif pelayanan, kenapa jadi berubah banyak masalah ya? Saat sharing santai di samping gereja hari Minggu kemarin, saya berkata sama beberapa teman bapak-bapak, kalau jadi orang Kristen, hidup susah itu biasa. Jika hidup biasa saja dan jadi luar biasa, kita juga jangan heran. Jika kau pernah memiliki sesuatu lantas jatuh susah, tidak usah kaget. Karena Allah jelas sudah mengajarkan bagaimana Allah menempa Ayub, menempa Yusuf, dan masih banyak tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Jadi Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada sebagai pahlawan dan penolong kita. Hal yang kita rasakan sama seperti yang dirasakan oleh pemazmur di dalam keseluruhan bacaan pasal 43 ini. Jika kita telusuri lebih dalam, pemazmur ingin menekankan bagi kita seberat apapun masalah, tetaplah hanya Allah satu-satunya penolong atas masalah yang dihadapinya. Hanya bersama Tuhan ada sukacita dan kegembiraan. Betapapun pergumulan yang besar dihadapinya, tidak akan merenggut sukacita dan kegembiraannya. Sebab pemazmur yakin tidak ada yang dapat mengusik sukacitanya, karena Tuhanlah yang akan tampil dalam setiap perkaranya. Maka dengan keyakinan yang teguh, pemazmur mampu menyatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Sepertinya kalimat ini adalah wujud kesedihan. Tetapi ini adalah upaya keyakinan bahwa janji pertolongan Tuhan membangkitkan semangat menghadapi kesulitan bersama Tuhan. Kiranya hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, ingat, penolong itu selalu datang tepat pada waktunya. Apapun yang kita alami dalam realita kehidupan kita, ingat, Tuhan selalu menjadi penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Engkau sudah menyegarkan kami. Engkau sudah mengingatkan kami. Biarlah iya Bapa di surga, kami tidak lupa bahwa di setiap masalah kami, di setiap pergumulan kami, Engkau adalah penolong yang dijanjikan untuk selalu membawa kami kepada jalan keluar yang terbaik. Ajarkan kami terus, Bapa di surga, lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan pergumulan kehidupan ini
ke dalam tangan. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai